Salam, salam damai sejahtera. Para pemirsa Kebumen TV dimanapun saudara berada, kita boleh bertemu dalam acara Mimbar Agama Kristen di Kebumen TV. Bersama saya, Pendeta Yunus Triwanto dari Gereja Kristen Jawa Gombong. Marilah sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa sumber hikmat, kami bersyukur di dalam acara Mimbar Agama Kristen pada kesempatan ini. Kiranya pelayanan firman Tuhan dan pujian dalam Mimbar Kristen ini menjadi berkat bagi pemirsa Kebumen TV dan banyak orang. Kami hendak merenungkan sapaan Allah, mohon Roh Kudus mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon berkat. Hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin. Pemirsa Kebumen TV, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10. Yang demikian firman-Nya. Tuan dan hamba, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Pemirsa Kebumen TV yang diberkati Tuhan, melalui bacaan ini, ayat nasnya saya ambil ayat 10 yang demikian. Apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Melalui bacaan ini, kita akan merenungkan sapaan Allah dengan tema, jadilah hamba yang patuh dan penuh kasih. Terima kasih untuk paduan suara SAM kita GKJ Gombong yang mengawali Mimbar Kristen ini dengan pujian Indah Rencanamu Tuhan. Luar biasa, paduan suara GKJ Gombong sudah menjadi berkat. Pemirsa Kebumen TV, lagu Indah Rencanamu Tuhan adalah ungkapan syukur dan keyakinan bahwa di balik kesulitan hidup, Tuhan selalu memiliki rencana yang indah. Jelas, Tuhan itu punya rencana yang sangat indah bagi hidup manusia. Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup saudara. Lagu Indah Rencanamu Tuhan menceritakan pengalaman seseorang yang awalnya tidak memahami rencana Tuhan, namun akhirnya menyadari
bahwa setiap cobaan, setiap penderitaan adalah bagian dari rencananya yang penuh kebaikan dan pertolongan. Pemirsa Kebumen TV, ternyata lika-liku hidup pencobaan itu bisa dilihat, dimaknai dari cara pandang yang baru, dari cara pandang iman. Maknanya positif. Orang akan dibentuk, orang akan menjadi pribadi yang maksimal, menjadi pribadi yang baik setelah melewati pergumulan hidup ini. Pada waktunya Tuhan akan memberi hikmat, membukakan pikiran kita sehingga kita bisa, mungkin kita mengalami dalam proses hidup kita, oh ternyata rencana Tuhan indah bagi hidup saya dan saudara. Lagu Indah Rencanamu Tuhan ini menekankan beberapa nilai. Di antaranya kepercayaan. Percaya pada rencana Tuhan. Lagu ini mengajarkan untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik bagi setiap anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Meskipun saat ini faktanya belum terlihat jelas, atau bahkan terasa sulit menyadari bahwa rencana Tuhan itu indah. Lalu yang kedua, nilai penyerahan diri. Ada pengakuan bahwa manusia tidak selalu bisa mengerti dan harus menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Dalam lagu itu, Indah Rencanamu Tuhan, juga ada nilai pengharapan yang positif. Meskipun dalam kesukaran, lagu ini memberikan harapan bahwa Tuhan akan memberi pertolongan. Dan semua akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Juga nilai refleksi dan pertumbuhan iman. Melalui pengalaman hidup yang penuh liku, suka duka, air mata, seorang dapat merenungkan dan bertumbuh dalam imannya. Lalu menyadari bahwa Tuhan selalu menyertainya. Tuhan itu peduli dan kasih-Nya nyata. Kelima jari kita ini bisa mengingatkan janji Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Bahkan Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya, setiap orang percaya. Renungan kitab suci, ayat nasnya tadi ayat yang ke-10, Injil Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Pemirsa Kebumen TV yang diberkati Tuhan, dengan tema jadilah hamba yang patuh dan penuh kasih, ini mengajarkan kepada setiap kita untuk mau melayani dengan roh kasih, untuk mau hidup dengan hati,
segala sesuatu dilakukan dalam roh kasih. Tentu tetap rendah hati, dengan tulus, tanpa pamrih. Menyadari bahwa kita hanyalah hamba yang telah melakukan tugas yang semestinya kita lakukan, yang diwajibkan, tanpa perlu mengharapkan imbalan atau pujian atau terima kasih. Pemirsa Kebumen TV yang diberkati Tuhan, kita perlu selalu belajar yang namanya kepatuhan, taat, dan perlu kesadaran akan status kita di hadapan Tuhan. Oke. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini yang utama adalah melakukan apa yang harus kita lakukan. Tuhan yang memampukan kita untuk melayani dengan penuh kasih. Pemirsa Kebumen TV, kepatuhan dan hati yang bersih, hati yang penuh mengasihi, ini pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari sungguh hal yang penting dalam kehidupan. Kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, anak yang patuh kepada orang tua, ia akan berkenan di hati orang tuanya. Dan ia akan menjadi orang yang dimudahkan, yang berhasil. Dalam sekolah, seorang murid yang patuh kepada guru, menghormati guru, patuh kepada aturan, mempunyai hati yang penuh kasih, hatinya belajar berfokus kepada Tuhan, selalu berdoa, biasanya akan lebih berhasil daripada mereka yang sombong, tidak bisa menghormati, menghargai samanya. Lalu seorang pemuda-pemudi, pasangan pemuda-pemudi yang mungkin berpacaran, umumnya akan terus berlanjut bila ada sikap saling mengasihi, saling memahami, saling menghormati. Pekerjaan yang baik, yang pantas, kebanyakan didapat oleh mereka, orang yang mempunyai sikap bersyukur, sikap yang patuh, ada hati untuk jujur, untuk bekerja keras, untuk mengasihi. Pemirsa Kebumen TV yang diberkati, mungkin sebagian orang ada yang punya pekerjaan, tetapi mereka suka mengeluh. Wah, pekerjaanku sulit, ora kepenak, gajinya sedikit. Tanpa kita sadari, kita sering mengeluh. Kalau sering mengeluh, ya akan susah beneran. Mari lebih baik kita mengucap syukur. Karena banyak saudara kita yang belum bekerja. Mari kita belajar mengucap syukur, menikmati hidup ini setiap harinya. Dalam kehidupan keluarga juga, bangunlah keluarga di atas dasar kasih. Berbahagialah rumah tangga yang saling mengasihi. Setiap pribadinya ada takut akan Tuhan. Dalam Injil Lukas bab 17 ayat 7-10, sikap kepatuhan dan ketaatan dalam kasih, itulah yang bisa kita pelajari, itulah yang diteladankan. Kalau seorang hamba telah melakukan tugasnya, ia tidak punya hak untuk mengharapkan lebih daripada upahnya yang biasa.
Seorang hamba tidak mempunyai apa-apa yang dapat dibanggakan. Pemirsa Kebumen TV yang diberkati Tuhan, dalam bacaan Injil yang lain, Tuhan Yesus pernah mengajarkan, bahkan memperlihatkan sikap yang sangat berlainan, sangat baik, patut untuk diteladani. Yakni di mana Tuhan Yesus melayani sendiri murid-muridnya. Ini menunjukkan ia memberi pelajaran yang perlu bagi semua orang yang kadang-kadang baru berbuat sedikit saja sudah merasa segala-galanya. Yang tergoda untuk bangga atas pekerjaan iman mereka bagi Allah. Pemirsa Kebumen TV yang diberkati, mari kita belajar. Milikilah hati sikap hidup, sikap yang sederhana. Menyadari selamanya bukan apa-apa. Saya selamanya bukan apa-apa. Namun demikian, marilah kita berusaha agar kita menjadi sesuatu yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke. Kita harus berkarya tinggi luas, dalam besar, tapi tetap merasa bukan apa-apa. Pemirsa Kebumen TV yang diberkati Tuhan, minimal ada 3 sikap yang penting yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Yang pertama, bersyukur. Mensyukuri kehidupan ini. Mari kita belajar bersyukur. Sudahkah kita bisa bersyukur satu hari? Setiap hari kita bersyukur. Saudara-saudara, bahwa kita semua ini pribadi, siapapun juga saudara, pemirsa Kebumen TV, kita semua adalah pribadi yang spesial di mata Tuhan, yang berharga, yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan itu Allah yang melihat hati, maka jangan iri pada orang lain. Tiap orang itu punya masing-masing kebiasaan, karunia, kemampuan. Mari kita bangun sikap yang bersyukur kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan itu mengasihiku. Setiap orang pasti punya tantangan dan kesulitannya masing-masing. Hanya beda-beda saja wujudnya. Setiap orang memiliki pertanyaan yang sama. Bagaimana ia dapat menyelesaikan ujian hidup di dunia ini dengan baik? Kita tahu bersama tidak ada orang yang hidup yang tidak punya masalah. Hidup ini banyak masalahnya, tapi sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita bisa melihat masalah itu dari cara pandang yang baru. Tetap jalani hidup ini, tetap bersyukur, libatkan Tuhan selalu. Lalu yang kedua, patuh. Mematuhi apa saja yang menjadi perintah Tuhan. Ini perlu proses untuk mematuhi apa saja yang menjadi perintah Tuhan. Tidak semudah di dalam kata-kata. Ini sulit, tetapi kita jangan beralasan manusiawi tidak bisa melakukan dan lain sebagainya. Karena Tuhan itu selalu menolong kita. Salah satu penyebab firman Tuhan hilang kekuatannya, manusia sudah kehilangan kejujuran kepada dirinya sendiri.
suara hatinya sudah tidak didengar lagi. Sering manusia mengeraskan hati. Pemirsa Kebumen TV, jadilah orang yang patuh, yang takut akan Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan yang ketiga, punya hati mengasihi. Punya kemurahan hati. Punya hati mengasihi. Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita sudah dikasih Tuhan terlebih dahulu. Oke. Berkat diberi, kita diberi keselamatan, penyertaan, damai sejahtera, rezeki. Oke. Ternyata berkat itu bukan untuk kita nikmati sendiri, supaya kita membagikan keselamatan kepada sesama. Kita sudah diselamatkan hanya melalui kasih karunia, hanya melalui iman. Kita tinggal memelihara keselamatan. Terus berbuat baik, terus mengasihi. Nah, jangan lupa keselamatan itu bukan untuk diri kita sendiri. Kita diberi kesempatan kehidupan supaya melalui kita, terutama karya Roh Kudus, sesama juga beroleh keselamatan. Juga beroleh berkat-berkat yang dari Tuhan. Jadi, kita harus saling mengasihi. Sebab Tuhan Yesus, Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Melayani kita. Kalau kita mau benar-benar hidup patuh, kalau kita mau benar-benar hidup dalam roh penuh kasih, mengutamakan tanggung jawab, menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, kita ini sudah milik Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang percaya. Salah satunya adalah kuasa gelap akan menyingkir jauh dari kita. Kita dilindungi. Orang yang benar-benar beriman, percaya kepada Tuhan Yesus itu dilindungi dari segala kuasa apapun. Tapi jangan sombong, tetap rendah hati. Bahkan kehadiran kita dimanapun saudara berkunjung ke suatu tempat, tempat itu juga dilindungi Tuhan, diberkati. Itu hanya salah satu di banyak kesaksian orang yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan ini. Hidupnya menjadi seruan berkat Tuhan. Kehadirannya dimanapun berada menjadi berkat. Orang-orang percaya yang punya hati mengasihi, ada Roh Kudus di dalamnya yaitu Allah sendiri yang menyatakan diri dalam roh, dan roh itu lebih besar dari segala apapun juga. Menyadari bahwa kita hanyalah hamba yang semestinya melakukan tugas yang menjadi perintah Tuhan, yang wajib kita lakukan. Sudah semestinya kita bersikap, selamanya saya bukan apa-apa. Namun demikian, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang terus berkarya, berusaha agar hidup kita ini menjadi sesuatu, berdampak baik, sesuatu yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, yang mendatangkan damai sejahtera, dampak yang baik bagi sesama. Itulah pemirsa Kebumen TV yang menjadi amanah setiap orang percaya. Kalau zaman dahulu para murid melakukan tugas dengan patuh, berserah pada pimpinan Roh Kudus dengan semangat, dengan keberanian, tidak takut menderita.
bahkan sampai mati. Menghasilkan perkembangan gereja yang bertumbuh, gereja yang berkembang, gereja yang berbuah banyak. Sehingga kita sekarang pun menjadi umat percaya. Maka marilah kita belajar menyadari bahwa saya ini bukan apa-apa. Selamanya bukan apa-apa. Sehingga kita hanya bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Setiap kita semestinya hanya mengucap syukur karena sudah diselamatkan. Mau patuh, belajar hidup mengasihi, bangkit ketika gagal, bangkit terus. Agar kita menjadi sesuatu yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Pemirsa Kebumen TV yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada. Mari di dalam hidup kita selalu belajar menjadi hamba yang patuh dan penuh kasih dalam menjalani hidup ini. Sehingga hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Dan hidup kita menjadi persembahan yang harum, yang hidup, untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin. Pemirsa Kebumen TV, mari kita satu dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan iman melalui mimbar agama Kristen di TV Kebumen. Tuhan menyapa kami, mengingatkan kami menjadi pribadi yang patuh dan penuh kasih. Berkatilah setiap pemirsa ya Bapak dimanapun mereka berada. Mampukanlah setiap pribadi, setiap kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan memastikan kami punya relasi dengan Tuhan yang baik, yang indah. Sehingga ya Tuhan, Tuhan yang melihat hati yang akan menuntun kami, meluruskan jalan kehidupan kami. Sehingga kami menyadari dan mengalami indah rencana-Mu Tuhan. Berkatilah TV Kebumen, ya Bapa, menjadi berkat bagi Kebumen dan sekitarnya. Berkatilah para pemimpin yang ada di Kabupaten Kebumen, ya Bapa, dari RT RW sampai Bupati. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga bisa menjadi pemimpin yang amanah, yang menjadi berkat, pemimpin yang pantas menjadi teladan, yang berani melakukan tanggung jawabnya, yang sabar akan segala ujian yang ada. Berkatilah masyarakat di Kabupaten Kebumen boleh menghormati setiap para pemimpin yang ada. Lebih luas kami berdoa untuk bangsa Indonesia di mana Tuhan menempatkan kami. Berkati ya Tuhan Bapak Presiden, Bapak Prabowo, juga Bapak Gibran Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Tuhan menganugerahkan
hikmat dan kebijaksanaan. Berkatilah ya Bapa dalam memimpin bangsa ini, mampukanlah membawa bangsa ini menuju Indonesia emas, cita-cita yang baik. Kami percaya tidak ada yang mustahil ya Bapa. Kami percaya di bangsa ini masih ada orang-orang benar yang takut akan Tuhan. Engkau yang akan melindungi bangsa ini Tuhan dari segala mara bahaya. Tuhan, ampunilah adanya mereka yang asal melawan, tidak menghormati para pemimpin. Ampunilah mereka semua ya Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk setiap pemirsa Kebumen TV, semuanya tanpa terkecuali. Tuhan, mampukanlah kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang patuh dan penuh kasih. Mampukanlah kami hidup mengasihi, mengampuni, melayani lebih sungguh, sebab sebenarnya Tuhan terlebih dahulu melakukan apa yang baik pada setiap kami. Diberkatilah mereka semua. Diberkatilah keluarganya, diberkatilah pekerjaannya. Berikanlah rezeki dalam hidupnya semuanya ya Bapa. Sehingga kehidupan mereka mendatangkan damai sejahtera bagi sesamanya di mana mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah permohonan kami, ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon berkat. Terpujilah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Allah yang Maha Kuasa, kekal selama-lamanya. Amin. Kehidupan damai penuh
dengan